Nope. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam silaturahmi bersama kami pada Padepokan Jati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sedang berada di melakukan itu ya, ada salah satu masyarakat atau warga yang menempati rumah ini yang konon katanya sering merasakan gangguan-gangguan perwujudan daripada sosok goib yang suka masuk ke dalam rumah, dan bukan hanya satu dua sosok yang suka masuk ke dalam rumah, namun ada banyak gitu kan. Makanya beliau memanggil kita dari Gusti Padepokan Jati untuk meminta diungkap ya, sosok siapa sih dan dari mana sih asalnya sosok goib itu sendiri yang berani menunjukkan eksistensinya kepada penghuni rumah itu sendiri. Next kita akan melakukan mediumisasi dan mencari tahu sosok goib siapa sih dan dari mana sih goib itu, sehingga menampakkan perwujudannya kepada seisi penghuni rumah ya, bukan hanya satu orang tapi semua yang diam di rumah itu melihat penampakan perwujudan daripada sosok goib itu sendiri, sahabat. Oke, tetap ikuti perjalanan kita malam hari ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Saat lagi kita akan melakukan mediumisasi, mengungkap misteri tentang itu ya, teka-teki sosok goib yang ada di rumah itu, sahabat. Oke, kemudian jangan bisa merapat. Oke, Kang Beben, seperti apa nih bisa diceritakan sedikit perjalanan daripada di tempat ini nih, Kang Beben? Di sini emang ada suatu apa ya, jadi ada tempat-tempat tersendiri gitu tuh. Ya, mungkin dulunya dia sebelum ya. perumahan ya. Dan disitulah ada interaksi sama web itu sendiri. Begitu Kang Ami. Kang Haji seperti apa, Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil daripada penelusuran saya bersama dengan Kang Beben, memang sebelum adanya perumahan di sini bisa jadi di wilayah ini adalah hutan belantara atau alas yang jarang manusia masuk ke dalam ini. Dan untuk indikasinya memang ya mungkin sudah tempatnya di sini ya dulunya ya. Ya nantilah kita akan menguak melalui mediumisasi. Saksikan terus channel-nya. Oke, sahabat, penjelasan dari tim spiritual kita hampir sama, melihat dengan perjalanan spiritual. Dahulu di tempat ini hutan belantara ataupun alas ya, tempat ya perbukitan seperti itu yang jarang manusia berani memasuki wilayah ini gitu kan. Mungkin lebih jauhnya, lebih jelasnya kita akan melakukan mediumisasi, mencari tahu kemistisan atau keangkeran daripada tempat ini sendiri, sahabat. Oke, selanjutnya kita akan mengadakan mediasi ya. Mediasi kira nanti ada goib apa yang bisa dimediasi. Dengan siapa saya berbicara? Yang ada di sini, penunggu sini. Di mana tempatnya? Di depan. Sosok siapa? Laki-laki. Laki-laki yang suka menunjukkan perwujudannya. Itu ada maksud tujuan pada penghuni rumah? Ada. Apa? Tunggu saya di situ. Sering itu melakukan perwujudan kepada. Sering. Tujuannya untuk apa itu? Biar dikosongkan lagi rumahnya. Tidak bisa, kan udah mungkin yang punya rumah juga tidak mengetahui Biar keberadaan tidak tempat. betah. Ya,
kan mungkin penghuni rumah itu sendiri tidak tahu gitu kan tentang keberadaan Anda di sini. Taunya beliau datang sini sudah dijadikan rumah. Nah, rumah itu kan hunian daripada manusia. Selain Anda ada sosok siapa saja di rumah itu? Siluman ular Sebelah mana siluman ular? dekat pohon. Dia juga yang suka menunjukkan eksistensinya. Iya, disuruh sama saya untuk mengganggu Mengganggu siapa? orang rumah. Tujuannya agar kosong lagi. Kosong rumahnya. Sekarang sudah tidak bisa, kan sudah ditempatin sama manusia. Mau sampai kapan itu mengganggu? Biar dikosongkan lagi dan kami bisa menghuni lagi. Itu katanya dari warga di sini sering ada sosok yang sering menangis itu Ini Kunti yang dari mana itu? di belakang. Kenapa dia menangis-nangis itu? Dia hamil dan keguguran. Terus yang sosok makhluk yang paling kuat, yang paling ditakutkan di sini di mana? Ya saya sendiri. Sosok apa sampai? Aki-aki. Dari bangsa apa? Siluman. Aki-aki apa? Aki-aki apa? Sosoknya apa? Aki-aki aja. Suka wujud apa? Namakan gitu. Ya aki-aki. Yang nggak ditakutin aki-aki mah tuh. Ompong. Terlihat dan menghilang biar dia takut. Terus ini yang di rumah ini ada apa? Di depan rumah kosong. Ya saya yang sendiri. Nah, kalau yang sering dirasakan oleh penghuni rumah itu sendiri, yang merasakan sakit di badan itu tahu Beda tidak? lagi. Siapa itu? Itu Anda yang mengirim. Siapa? Entah siapa. Tidak kenal. Tidak kenal. Tapi beliau ada, sosoknya ada. Apa melalui apa pelantarannya? Binatang. Itu disuruh saya untuk mengganggu orang-orang rumah sekitar sini. Mau sampai kapan seperti itu? Seterusnya biar kosong lagi. Tidak bisa berhenti itu. Tidak. Sekarang kan udah dijadikan suatu perumahan dan dihuni oleh manusia itu sendiri. Seharusnya bangsa sampean udah tidak bisa mengganggu lagi, tidak bisa mengganggu ataupun tidak bisa mewujudkan tidak melakukan hal-hal seperti itu tidak harus. Kalau yang punya rumahnya kan tidak tahu menau perihal seperti itu. Yang tahunya dia datang ke sini sudah dijadikan suatu perumahan. Makanya dari itu dia tidak izin dengan kita juga. Ya izinnya nggak beli karton Iya. Bangsa sampean kan tidak kelihatan. Mau izin seperti apa? Harusnya yang mau diganggu itu. Sebenarnya kalian itu tahu di sini bukan hanya kamu, hanya dia. Bukan. Itu Nyikunti sekarang ada di sini nggak? Nyikunti ada? Ada di belakang. Dia selalu menangis Menangis kenapa? karena anaknya yang telah tiada. Dia selalu menggendong anak. Bisa dipanggil nggak Nyikunti ke sini? Saya pengen Bisa saja. saya pengen berkomunikasi. Bisa saja. Soalnya dipanggilin. Dia malu-malu. Dia Kundi itu sendiri asli pribumi atau pendatang di tempat ini? Asli penduduk sekitar sini. Asli penduduk sekitar sini. Kenapa beliau betah ada di belakang situ? Tidak tahu. Kurang tahu. Kan harusnya kalau emang mau tenang itu kan tidak menyatu dengan dengan manusia gitu kan. Di situ kan tempatnya tempat manusia. Harusnya tidak. Dia itu tidak merasakan suatu kenyamanan untuk berada di situ. Kalau mau kan di sana di depan dia masih kebun ya kan. Assalamualaikum. Sampurasun. Bisa saya bicara? Sampai saya berbicara. Kenapa? Itu yang ada di belakang. Kenapa? Sampai nangis selalu nangis. Kenapa?
Dari mana asal sampean? Udah lama sampean di sini? Terus sampean kenapa suka mengganggu warga sini, kenapa? Sampean diemnya di mana? Kenapa? Diam di situ? Nyaman di situ. Ya nyaman kan itu sudah jadi pemukiman manusia. Harusnya sampean tidak bisa diam di situ. Kenapa? Kenapa bisa nyaman? Sedangkan itu kan udah bukan tempat yang semestinya sampean tinggali. Terus tujuannya apa itu menambahkan perwujudan di tempat itu kepada yang ada di rumah? Anaknya kemana anaknya? Anaknya kemana? Asli penduduk sini? Itu meninggalnya kenapa? Jadi meninggal sama anak-anaknya. Selain sampean ada siapa saja yang suka menambahkan di rumah itu? Sampean bisa pergi nggak? Bisa pindah nggak dari situ? Sampean bisa pindah nggak? Iya, pindah aja lah kan. Cari tempat yang lebih nyaman gitu kan. Di situ tempat bukan semestinya sampean tinggali. Bisa di depan itu masih banyak lah tempat-tempat yang nyaman gitu buat ditempatin. Ya mengganggu penghuni rumah sini lah. Nah kalau untuk yang mengganggu penghuni di rumah sini siapa yang suka mengganggu? Aki-aki yang suka mengganggu. Sosok siapa itu aki-aki? Tapi sosok aki-aki itu yang suka mengganggu. Itu yang suka mengganggu. Tahu nggak tujuannya daripada aki-aki dan siluman ular itu menampakkan diri untuk apa? Musik. Biar tidak nyaman. Jadi dibikin tidak nyaman gitu sehingga rumah ini dikosongkan. Ya, Kunti pergi ya. Habis ini pergi ya, jangan di situ ya. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Mau kemana ini? Sosok apa? Ada apa, Ki? Ada apa? Ada apa? Sosok siapa ini? Sosok siapa? Ki Kelung. Siapa Ki Kelung? Siapa sosok Ki Kelung? Yang di sini. Di mana? Di sini. Ada yang mau disampaikan, Bu? Ini rumah saya di sini. Sama aku di sini. Itu kan dulu. Sekarang kan udah Sampai jadi. sekarang pun masih ada. Jadi ya Ki Gelung yang suka menampakkan diri itu. Maksud dan tujuannya apa tuh? Enggak ada maksud dan tujuan. Tapi kan sekarang udah dijadikan tempat tinggal daripada penghuni rumah itu sendiri tuh. Memang Mbak aku suka menampakkan diri. Kadang-kadang.
Selain Aki ada siapa lagi? Banyak di sini. Di atas Ada siapa di atas? banyak Yang suka menampakkan di rumah ini yang konon cewek. Ya, cewek. Siapa lagi? Ada sosok burung, Burung. Siapa burung? titisan daripada karung. Burung itu. Karun dari siapa? Karun siapa? Aduh, ibu. Yang punya rumah ini. Iya, Jadi beliau mengawasi melalui burung itu sendiri. Nah, yang suka menampakkan diri perwujudan ular kakap itu siapa tuh? Tahu nggak? itu asli dari sini. Asli dari sini. Karena di sini ada kerajaannya. Sebelah mana kali? Di luar. Itu yang suka menampakkan. Iya. Ada tugas nggak sih? Ada tugas dari supaya apa gitu kan? Tadi kan kita juga sempat berinteraksi dengan sosok web sekitar. Konon katanya daripada sosok-sosok itu sendiri menampakkan diri itu biar membuat mereka tidak betah lalu pergi dari sini. Iya. Supaya apa itu? Supaya masa kami tetap beraktivitas di sini. Ya kan harusnya masih bisa beraktivitas. Di sebelah sana masih ada tempat untuk Karena beraktivitas. dari ke sana sampai ke sana masih ada garis Dari sana? wilayah kerajaan. Ya itu kan dahulu mungkin ketidaktahuan daripada penghuni rumah itu sendiri. Ya itu sampai kapan mau seperti itu? Bu? Selamanya. Selamanya. Tidak bisa diberhentikan. Tidak. Kenapa? Kemana? Pusat. Hah? Ada busa. Keluar pusat. Keluar masuk dapur. Woi, Gimana? Gimana? Apa? Angkat. Gimana? Sebelah mana? Bu ke rumah dulu. Awas. Ada apa, Ki? suatu rumahnya di sini. Rumah siapa? Keluar masuk pada aku kayak Yang suka mengganggu yang punya rumah ini siapa? Tahu tidak, Ki? Siapa? ada yang kirim. Siapa? Entah. Nggak usah tahu. Aki sadar gak di sini keberadaan daripada bangsa-bangsa ini diketahui oleh? Iya. Kalau udah diketahui keberadaan di sini sering kelihat, kenapa terus-terusan datang ke sini? Orang sudah rumah kami di situ dari dulu. Kenal? Aki kenal nggak? Yang tadi karuhun itu apa? Karuhun manuk itu dari mana itu? Wah. Karena dia pendatang. Kok kayak joget-joget kayak penari kayak penari? Aki penari. Aki sendiri di mana tinggal? Di dalam. Di dalam di mana? Di dalam rumah? Ya jangan di dalam rumah ya. Kan udah ada penghuni, ada orang di situ, ada bangsa daripada manusia. Itu yang sering menampakin ke putra-putranya di sini, anak-anak itu. Siapa? Siapa itu? Ayah. Sama yang di belakang. Ya, jangan kayak gitu, nanti ketakutan anak-anak di sininya, nanti nggak nyaman tinggal di sininya ya.
Dulunya tinggal di sini dia apa? Sebelum ada rumah tuh apa? Pohon. Di dalam ada pohon. Aku udah nggak ada pohonnya. Pindah aja nih pohon apa di sana tuh. Iya. Sudah ya ada keberadaan Aki dan bangsa-bangsa Aki di sini kan sudah diketahui. Penghuni di sini juga udah mengetahui keberadaan bangsa-bangsa sampean. Seharusnya sampean udah jangan menutup atensinya lagi lah. Daripada nanti kami melakukan tindakan-tindakan yang biasa kami lakukan. Kami juga bisa sebenarnya mengusir sampean itu bisa. Masing-masing saja. Silakan sampean di sini, cuma jangan masuk-masuk ke rumah, apalagi menunjukkan intensinya kepada penghuni-penghuni yang ada di sini. Kan tidak ada maksud dan tujuan. Ya bukan makhluk dan tujuan, tapi kan terlihat. Kelihatan. Aktivitas Aki itu di sini di dalam itu kelihatan, ketahuan sama bangsa kami. Dan tetap apa yang kami lihat karena memang bangsanya bangsa goib ya, kami berinisiatif bahwa sampean itu sebagai pengganggu penghuni rumah ini. Tidak. Tidak mengganggu. Ya iya, tujuan tidak mengganggu, cuman dengan terlihatnya, dengan terlihatnya sok bangsa sampean itu ya diketahui ya mengganggu lah ya, kenyamanan ya, dengan suatu ketakutan, kewas-wasan. Setelah ini pergi ya Ki, bisa pergi? Bisa tidak? Takut nggak tadi ada yang ngaji di dalam itu? Siapa yang bikin mau mengusir kami waktu mau ngaji tadi? Yang ada di dalam ibu itu. Siapa yang ada di dalam ibu? Yang dapat dikirim itu. Sekarang kemana dia? Lari ke sana tuh. Kemana? Ke sana. Oh lari, kenapa nggak tangkap? Panas. Panas. Kenapa nggak ditangkap? Mau tahu masukin botol ini. Dia bawa balik lagi nggak nanti? Tidak. Tidak. Kenapa? Takut. Sama siapa? Sama Ya berarti diajak pergi nanti balik lagi dong. Sama saya nggak takut. Ibu sama bapak sini suka ngaji. Kenapa nggak takut? keyakinannya selalu goyang. Goyang gimana? Kadang yakin, kadang enggak, kadang yakin, kadang enggak. Ya mungkin itu dipengaruhi juga oleh bangsa-bangsa sampean. Aki sebenarnya di sini ini mau mengganggu apa menjaga nih? Tidak. Apa menjaga? Atau Menunjukkan bahwa kami ada di situ. ya sekarang kan udah tahu ada bangsa Aki di sini. Ya udah, kalau udah tahu ya udah, kami udah tahu dan meyakini adanya keberadaan bangsa Aki di sini. Nah, berarti kan udah tahu tuh. Ya udah minggir. Malah joget. Itu masuknya lewat mana itu? Yang masuk ke dalam ibu itu melalui apa? Boneka. Di mana Bu? Bonekanya ada di mana sekarang? Dia orangnya Orang mana? yang dorong Orang mana? Yang nyuruhnya siapa sih? Ada yang nyuruh? dari sana. Bersana. Oh, ngetang. Kenal nggak sama ibu yang nyuruhnya? Jawa. Yang nyuruhnya kenal nggak sama ibu? Enggak. Kok enggak? Nggak kenal saya tapi ngirimin saya gimana? Oh, dukunnya nggak kenal. Oh, jadi bonekanya ada di dukunnya. Iya. Terus orangnya kemana sekarang? Orang yang nyuruh dukun itu? Bersana. Kenal sama si ibu yang nyuruh dukun itu? Kenal. Kenal dekat? Boleh nggak saya kenalan dengan orang yang nyuruh ibu? Kenapa? Cantik ya? Cantik? Cantik kok jahat? Hah? Ada urusan apa dia nyuruh-nyuruh? Merasa sakit hati. Sakit hati sama siapa? Pacarnya direbut? Pacarnya direbut? Terus sakit hati gimana? Kenapa sakit hati sampai bisa mengirim kayak gituan? Sampai bisa mau mencelakakan? Masalah dia. Aku tidak tahu menahu. Terus selama ini
Aki di sini melihat keberadaan ibu ini yang ditujuan untuk dicelakakan gimana itu? Celaka nggak ibu itu? Dulu ada orang datang ke sini. Kemana? Ada orang. Dia dari sini sampai ke sana. Nyiramin air. Dari sampai sini sampai pintu tuh. Nyiramin air. Di sini. Dia tempat duduk, diam di sini. Lalu dia pergi lagi ke sana. Satunya mantau di sana. Satunya di sini, satunya ke sini. Dari pojok ke pojok disiramin air. Kenapa nggak diusir sama Aki orang itu? Takut-takutin. Oke lah, sekarang udah gitu tadi, kembali lagi ke bawah keberadaan Aki dan bangsa-bangsa di sini kami sudah mengetahui semua dan meyakini itu semua. Sekarang juga kami kesini tujuannya tadi untuk membantu ibu dalam menyelesaikan permasalahannya. Udahlah, sekarang kan udah tahu semua, sampean ada, kami pun mengetahui. Apalagi semakin bangsa sampai semakin berekstensi, semakin berulah di sini, kami juga tidak bisa diam. Sini udah kamu nyingkir. Dan jangan lagi menunjukkan eksistensi yang menakutkan penghuni-penghuni di perumahan ini. Kemana mau apa itu? Bisa didorong pintu sih. Itu yang biasa buka-buka pintu yang apa? Siapa itu? Itu pengikutnya. Yang 3 tadi. Dia menyimpan goib di sini menyimpan. Pergi habis ini pergi ya. Susah pergi Ki. Hati-hati, ini udah kan ketahuan ya. Kira-kira nih keberadaan ibu daripada apa namanya indikasi tadi kiriman dari orang itu gimana kelanjutannya? Kira-kira ada Aki bisa melihat nggak? Mana ibunya? Ibu dipanggil. Bu, dipanggil Bu. Interaksi aja. Nih ibunya nih. Gimana? Apa yang mau disampaikan sama ibu? Sudah tidak ada. Terus boneka itu gimana urusannya? Kalau bonekanya itu masih ada di dukun itu, nanti dia bisa berbuat lagi enggak hal yang serupa? Bukan urusan saya itu. Ya maksudnya kan nanya, Aki kan lebih tahu di sini. Terus Tahu di sana. terus tadi barang-barang gaib semacam apa namanya air tanah yang disiramkan di sini itu gimana? Taburkan garam badak di sini Pak. Iya. Nah udah permintaan daripada kami segitu aja lah. Nanti silakan Aki ya kalau toh memang penghuni asli di sini ya nggak apa-apa di sini. Cuman permintaan dari kami ya Aki dan bangsa-bangsa Aki yang lainnya jangan menunjukkan eksistensi ke dalam lagi lah. Apalagi memperlihatkan wujud-wujud yang aneh terhadap penghuni sini dan pada anak-anak. Cenderung mengganggu. Nanti ya diusir lah sama Aki lah, jangan ganggu gitu. Kalau nangis sana dulu ke kebun yang jauh, supaya jangan kedengeran nangisnya. Intinya udah nggak mau ada gangguan di sikit-sikit lagi. Mau apa? Udah ya, ada lagi sampaikan nggak Ki? Hah? Dia tidak mau pergi. Siapa yang nggak mau pergi? Kunti. Emang diamnya di mana Kunti itu? Belakang. Tapi kan di luar rumah. Di luar rumah. Ya nggak apa-apa, nggak pergi juga. Yang penting nggak ngeganggu. Mana lagi? Mana Kunti? Ya kan? Di luar. Jadi dia dengan di luar. Nggak apa-apa di luar. Nggak bisa pergi dari sini. Nggak apa-apa di luar mah. Yang penting jangan masuk-masuk lagi, jangan menunjukkan intensi. Ya, dia hanya menangis kesakitan. Tapi kedenger. Dia pengen pindah ke sana. Itu sudah beda wilayah. Makanya dia diam di sini. Cuma di luar.
Kasih tahu aja kuntinya, jangan sampai lagi kedenger sini lah, jangan lewat masuk sini. Kasihan anak-anak di sini, kasihan penghuni di rumah sini. Iya. Ya. 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 Nah, Sekarang artinya ya. Enggak. Ada yang mau sampaikan nggak? tapi kembali silakan akhir di sini. Kami nggak bukan mengusir, cuman yang itu aja, jangan sampai ya jangan menunjukin insting-insting yang aneh-aneh lah gitu kan. Yuk kita masing-masing di sini. Insya Allah kami juga yang menghuni perumahan sini nggak bakalan mengganggu. Kami baik-baik saja di sini, biar kami tentram, nyaman beribadah di sini ya. Yuk, kita keluar. Oke sahabat, ini dari dalam rumah ya. Kebetulan terakhir di sini. Setelah perjalanan mendiagnosasi kita dengan sosok Buyub yang ada di sekitar sini, tujuan daripada sosok Buyub itu menunjukkan ekspresi kepada warga yang bermukim di sini. Tujuannya agar masyarakat itu sendiri merasakan ketidakbetahan berada di tempat ini karena perwujudan daripada sosok Buyub yang ada di sekitar, yang nantinya penghuni itu tidak betah lalu pergi dan bangsa mereka bebas untuk beraktivitas di tempat ini sahabat. Oke, mungkin cukup ya perjalanan kita mengupas tentang mistis atau mitos yang diceritakan oleh pemilik rumah itu sendiri sahabat. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sobat ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Ini sampai masuk rumah orang ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.